tentang bekerja di luar negeri. Mungkin bisa berbagi tips bagaimana caranya. Kita kan ingin ke luar negeri itu untuk berusaha dalam tanda kutip mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang bekerja di sana itu pulang itu tidak bawa uang, Pak. Saya tidak tahu karena caranya dia berinvestasi itu salah, caranya dia itu menabung yang salah, atau bagaimana saya tidak ngerti. Yang saya pahami Pak Anton ini ketika pulang banyak uangnya tuh bawa kontaineran kalau nggak salah itu. Sukses sekali. Mungkin bisa berbagi tips, Pak. Enggak, kalau uang kontainer enggak. Cuma alhamdulillah pengalaman ya paling enggak. Jadi begini, kembalikan ke tujuan kita dulu. Kita ke sana itu mau apa dulu? Kalau kita ke sana tujuannya hanya sekedar bekerja kayak di Indonesia selesai, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Okay. Tapi kalau kita ke sana tujuannya nanti jangka panjang untuk berusaha di negeri sendiri, untuk membangun suatu usaha mandiri dan bisa menolong kawan-kawan di negeri sendiri yang kurang beruntung sehingga mereka bisa kita pekerjakan. Nah, maka harus kita siapkan. Bukan hanya uang yang harus kita siapkan, tapi juga pasar, ilmu, segala macam. Okay. Seperti itu. Kalau uang aja tanpa didukung dengan ilmu ya tidak akan jadi. Oke. Banyak kok yang kawan-kawan yang pulang dari manapun itu berhasil. Ada yang punya toko kelontong, ada yang punya toko bahan bangunan, ada yang sebagai pengusaha rental, banyak. Kalau kita bergaul, banyak ilmu yang bisa kita peroleh dari kawan-kawan. Oke. Seperti itu. Okay. Selain itu juga di konjen sendiri atau di kedutaan juga banyak, kadang ada pelatihan, ada itu yang bisa kita ikuti. Okay. Jadi intinya kita jangan jadi orang yang individual. Karena kita sudah hidup di negara yang maju, mungkin kita merasa wah terus hidup individualisme. Enggak. Kalau di sana kita harus lebih sosial, karena di luar negeri itu persaudaraan akan lebih erat, saling tolong menolongnya, saling kalau ada kawan yang susah atau bagaimana lebih beda daripada saya belajar dari kawan. Jadi ada kawan guru itu yang setiap pulang itu selalu membawa emas. Membawa tas? Emas. Oh, emas. Emas batangan. Oke, emas. Ya. Jadi dia membawa emas batangan. Saya perhatikan, saya belajar dia, ternyata katanya emas harganya bagus. Dia menyarankan seperti itu. Akhirnya saya ikuti sedikit. Cuma terakhir kawan yang tadi bahas itu sudah riset duluan dan sekarang beliaunya jadi pengusaha jual beli emas di sini. Intinya usaha yang saya geluti sekarang itu sama dengan apa yang saya lakukan di sana. Kebetulan yang saya lakukan di sana, saya bergerak di repair kapal. Okay. Jadi kenapa saya masih berpikir seperti itu di repair? Karena ini contoh Pak Beni punya mobil. Yeah. Mobil Pak Beni dibuat operasional kerja. Ya kan? Ya. Terus tahu-tahu mobil Pak Beni rusak. Walaupun Pak Beni tidak punya uang, mau nggak mau Pak Beni akan mencari uang untuk memperbaiki mobil tersebut. Yes, betul. Karena apa? Mobil itu Pak Beni pergunakan buat operasional kerja. Iya. Jadi mungkin utang dulu atau gimana, nantinya didapat dari kerja bisa buat bayar perbaikan mobil yang diutang tadi. Sama dengan kapal. Cuma beda segmen, ini besar, ini kecil gitu aja kan. Usaha perkapalan akan seperti itu. Pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita bertemu dalam EBC Talk, ringan syarat makna.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, EBC atau Ethno Business Consulting menggelar acara live IG dengan tajuk EBC Talk. Acara ini akan menampilkan perbincangan ringan namun syarat makna tentang Ramadan, tentang dunia usaha, bisnis, manajemen, ekonomi syariah, pariwisata, marketing, BUMDes, ayat-ayat ekonomi, dan ayat-ayat entrepreneur, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita akan memperkenalkan Ethno Business Consulting adalah sebuah perusahaan konsultan yang misinya adalah meningkatkan sumber daya manusia perusahaan agar dapat mendengar kebutuhan customer, merancang solusi, membuat prototipe produk atau jasa, dan mempresentasikannya kepada pelanggan dengan kekuatan inovasi untuk mendorong kinerja bisnis pada suatu pasar ketidakpastian. Edisi EBC Talk kali ini sangat menarik karena kita akan mengundang Haji atau Bapak Lili Anton, sarjana teknik, founder Jasa Kapal Indonesia. Beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas tentang bagaimana sukses sebagai pekerja migran Indonesia dan jaya menjadi pengusaha di tanah air. Sebelum saya lanjutkan, coba saya invite dulu beliaunya. Semoga beliau siap untuk mengikuti IG Live ini. Wah, ini sudah bisa bergabung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini saya panggil Pak Lili, Pak Anton atau Pak Bos ini ceritanya. Monggo kerso. Saya panggil Pak Anton aja nggak apa-apa. Pak Anton. Oke, Ya. Pak Anton ini kebetulan sahabat saya di STM Perkapalan, kemudian dia kuliah, dan menariknya beliau ini menjadi pekerja migran Indonesia yang sukses. Mungkin sebelum saya lanjut ke Pak Anton, saya akan coba bacakan deskripsi beliau ini. Cukup menarik. Jadi judul EBC Talk kali ini adalah sukses sebagai pekerja migran Indonesia dan jaya menjadi pengusaha di tanah air. Banyaknya pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, Taiwan, Korea, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan tempat lainnya yang minim pendidikan sehingga sering menemukan banyak kendala di negeri orang. Di sisi lain mereka juga takut kembali ke tanah air karena sulit mencari pekerjaan. Di sini terlihat perlunya pembekalan kewirausahaan sebagai bekal PMI atau pekerja migran Indonesia setelah kembali ke tanah air. Pembicara kita kali ini spesial Pak Anton ini karena telah 10 tahun menjadi PMI di Dubai, bekerja di galangan kapal terbesar di sana, dari seorang planner awalnya hingga menduduki posisi sebagai naval arsitek andalan perusahaan. Setelah kembali ke tanah air, melalui keterampilan, ilmu, dan bakat yang dimilikinya, beliau merintis usaha dan sukses menjadi pengusaha di bidang jasa perkapalan. Wah, ini dari deskripsinya sangat menarik ini Pak Anton. Bisa diceritakan mungkin Pak Anton tentang siapa sih sosok Pak Anton sebenarnya ini? Monggo Pak, dikasih pembukaan sebelum kita diskusi yang lebih enak lagi. Silakan Pak Anton. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Beni? Alhamdulillah, baik-baik Pak Anton. Silakan. Saya sebetulnya sama dengan Pak Beni. Jadi awalnya kita satu kelas dulu di perkapalan memang. Kemudian Pak Beni kan lebih beruntung daripada saya. Kalau kita guyonannya orang-orang yang kerja di luar itu, kita tidak beruntung di tanah air, karena itu kita berusaha mencari yang lebih, ibaratnya mencari rumput yang lebih hijau di luar negeri. Luar biasa. Iya. Jadi seperti yang sudah dideskripsikan tadi di awal, memang saya
awalnya memang dari lulusan perkapalan, STM perkapalan, yaitu Pusdiklat Pitipal Surabaya. Kemudian saya mengambil kuliah di jurusan teknik sipil. Jadi awalnya dari dulu itu tidak terbersit, saya ingin kembali ke perkapalan. Makanya saya banting setir ke teknik sipil. Pikiran saya, teknik sipil dengan perkapalan beda. Ternyata setelah kemudian jalan di oil and gas dan segala macam, kedua ilmu tersebut bisa kita combine dan sama-sama bisa kita pakai. Jadi ilmunya ternyata tidak jauh beda. Selanjutnya saya berusaha mencari pekerjaan di Indonesia, ternyata tetap tidak beruntung. Sampai saya mendapatkan kuliah kewirausahaan dari Asian Development Bank. Jadi pernah mendapatkan beasiswa dari Asian Development Bank. Saya kuliah kewirausahaan 7 bulan kalau nggak salah, setelah saya lulus kuliah dulu. Makanya itu sebagai modal sebagai wirausaha masih ada. Tapi karena terus terang lulusan universitas terlalu banyak perhitungan. Itu yang saya terima dulu. Kemudian karena di Surabaya tidak ada lahan, mungkin saya harus hijrah. Pertama kali saya hijrah. Pertama kali saya mendaftar ke perusahaan Singapura. Kebetulan perusahaan itu punya base juga di Batam. Jadi pada saat itu perusahaan itu punya di Cina, di Singapura, sama di Batam. Saya mencoba. Kenapa? Perusahaan apa? PT Jaya Asiatic Shipyard, Jaya Holding. Oh, perkapalan ya, sudah galangan kapal ya? Ya, itu pertama kali setelah 8 tahun saya tidak berkecimpung di perkapalan. Akhirnya saya kembali masuk ke perkapalan dengan bismillah, yang penting pada saat tes pun ya sudah agak lupa terus terang. Karena sudah 8 tahun tidak berkecimpung di perkapalan ya. Tapi satu bekal yang saya pakai waktu itu. Jadi bismillah, kalau memang itu rezeki saya, apapun kondisinya, saya maju aja, dan alhamdulillah saya diterima di sana sebagai construction engineer. Saya in charge di produksi bangunan baru kebetulan waktu itu, dan saya di sana akhirnya dari situlah saya tahu saya tahu bagaimana kondisi di luar sana pekerjaannya sebenarnya. Jadi yang tadinya saya tahu lingkup pekerjaan perkapalan itu cuma waktu kita di Pitipal kan taunya hanya Pitipal. Ternyata setelah keluar itu ternyata kita ibarat keluar dari dalam tempurung, begitu luas pasar itu. Dan setelah saya tahu juga, karena dengan ilmu sipil saya juga ternyata laku juga di oil and gas. Jadi kita kok dikombinkan, ada keuntungan yang saya dapat dari saya mempunyai ilmu perkapalan dan ilmu sipil. Jadi terutama di konstruksi itu bisa kita pakai semua. Dari situ akhirnya saya tahu ternyata lingkupnya yang saya tahu dulu waktu di Surabaya, lingkup pekerjaan sipil itu hanya bangunan, hanya di rumah, di gedung seperti itu. Ternyata tidak, ternyata juga lebih luas dari situ. Terus tahun 2005 kalau nggak salah, 2006 saya punya mimpi yang lebih besar. Jadi pada saat itu saya ingin, terus terang mimpi awalnya itu saya ingin sederhana, saya ingin naik haji, itu aja. Kemudian Allah mengijabah. Waktu itu saya lemparkan lamaran ke Malaysia sama ke Dubai. Alhamdulillah yang di Dubai pucuk dicinta ulam tiba. Jadi gayung bersambut. Akhirnya saya mendapatkan posisi di sana sebagai planner pertama kali saya masuk, dan saya mendapatkan tanggung jawab untuk menghandle 3 graving dock
Wow. satu floating dock, dan satu Safina dock. Jadi saya kebetulan salah satu docknya itu salah satu dock terbesar di dunia dengan kapasitas 1 juta DWT. 1 juta DWT, wah besar banget Iya. ya. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan lebar docknya itu 100 meter, panjangnya 500 meter, dalamnya 13 meter. Itu kapal tanker Pak ya? Kapal terbesar yang kita masukkan itu namanya Jahre Viking. Kalau coba cari di YouTube namanya Jahre Viking, tapi kapal itu sekarang sudah jadi scrap. Karena di dunia saat itu, tidak tahu sekarang, itu masih banyak kapal-kapal tanker yang single hull. Jadi kelemahannya pada saat dia patah atau kecelakaan di laut, minyak langsung meluber ke laut. Makanya regulasi yang terbaru, semua kapal harus double hull, double bottom seperti itu. Makanya kapal-kapal yang single hull pilihannya satu, dia mau dimodif ke double hull atau dia scrap seperti itu. Kalau dari sistem itu setahu saya hampir 500 dia panjangnya. Oke. Kalau sekarang yang saya tahu yang terbesar itu miliknya Euronav. Jadi ada T Asia, T Afrika, ada T Asia, T Afrika, terus T Europe, ada 4 kalau nggak salah. Itu dengan panjang 380, lebar 68, DWT-nya mencapai 350 berapa ribu gitu. Oke. Pak Anton, ketika di Batam itu umur berapa Pak? Belum nikah ya? Sudah. Kebetulan saya menikah itu tahun 2003 dan pada saat itu saya masih status mahasiswa. Wah, hebat. Jadi saya belum wisuda. Sudah Menikah semester akhir. Kemudian ke Batam. Ya, jadi Batam berapa tahun Pak? Di Batam 1 tahun alhamdulillah. 1 tahun, setelah itu langsung ke Dubai. Langsung melompat ke Dubai. Menjadi seorang planner. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kok Pak Anton mau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar konteks tidak beruntung tadi itu, kan mesti ada motivasi yang kuat gitu mestinya. Motivasi terbesar tadi sudah saya katakan, saya ingin haji simpelnya. Oke. Ya. Yang kedua, pikiran saya itu gini. Jadi sama-sama bekerja, misalkan kita bekerja di luar pulau, sama kita bekerja di luar negeri. Kalau saya lebih baik di luar negeri. Karena dari segi harga juga beda. Di sana kita harga dolar ya. Oke, dari sisi penghasilan maksudnya ya? Ya, salah satunya itu. Karena kita tidak munafik, kita mencari penghasilan kan. Iya. Yang kedua, dari segi pengalaman di sana lebih bagus. Kebetulan saya di sana bekerja dengan 25 warga negara dari banyak lingkungan, banyak tradisi yang berbeda, dan itu harus kita berbaur. Sama dengan kalau kita dulu kecil, kita ketemu di kos-kosan kan ada beberapa kawan yang berbeda ini kan karakter. Nah, di sana itu lebih ini lagi. Bagaimana kita ketemu orang India, ketemu orang Rusia, ketemu orang Yunani, ketemu orang Pakistan. Jadi itu. Terus yang selanjutnya, bekerja di sana itu pada saat kita itu sebagai tenaga profesional, kita betul-betul dihargai. Oke. Jadi apa ya? Kalau kita di dalam negeri, rata-rata kan orang-orang dalam negeri melihat orang yang bule segala macam itu kan kayaknya terlalu gimana gitu ya. Ya sudah wah. Padahal ketika kita di sana dan kita punya posisi yang bagus,
mereka pun akan respect pada kita. Punya kompetensi bagus gitu maksudnya ya. Benar. Dan kita akan dihargai sesuai dengan kompetensi kita. Mereka pun akan respect pada kita. Menarik. Karena di luar itu profesionalitasnya pekerjaan itu bukan kayak di sini kita kalau apalagi kalau perusahaan kayak yang saya rintis sekarang misalnya kita harus bisa jadi Superman. Tapi kalau di sana betul-betul pada disiplin posisinya, disiplin ilmunya seperti itu. Jadi istilah spesialisasi sendiri gitu mungkin Pak ya. Benar. Kalau mereka bukan ininya, mereka tidak akan berani mengambil tanggung jawab. Jadi diserahkan pada yang incas siapa seperti itu. Serahkan pada ahlinya. Iya. Menarik Pak. Tadi latar belakang salah satunya adalah supaya bisa haji. Dan itu terkabul. Alhamdulillah. Saya nyampe di Dubai Februari tanggal 20 Desember, alhamdulillah saya berangkat haji. Itu. Jadi apa yang saya impikan dulu ternyata alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Bahkan saya bisa mengajikan kedua orang tua saya juga dari sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Anton, ya. Bekerja sebagai pekerja migran Indonesia dalam hal ini Dubai, itu mesti banyak pengalaman yang bisa diceritakan, terutama pengalaman yang menarik. Selain bertemu dengan warga negara asing yang jumlahnya 25 tadi itu, dengan berbagai macam culture dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan yang lain, Pak, yang menarik sebagai seorang PMI atau pekerja migran Indonesia yang ada di Dubai. Mungkin bisa memberikan motivasi teman-teman atau bagaimana? Silakan, Pak. Yang menarik, ya yang jelas pengalaman di sana beda lah. Lebih ini. Karena kita jadi tahu bagaimana, kalau di luar tuh gini, kita jadi tahu bagaimana orang-orang sana itu begitu menghargai ilmu, yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana negara maju itu menata. Terus terang saya datang ke Dubai itu kondisi negaranya belum maju dulu. Wow, tahun berapa itu Pak? 2000? Tahun 2007. 2007. Itu Dubai sedang membangun. Jadi perubahannya antara 2007 sampai 8 tahun, 7 tahun 8 tahun itu perubahannya 180 derajat kalau saya bilang. Loh. Hanya dalam kurun waktu 8 tahun. Iya. Perubahannya 180 derajat. Jadi yang contohnya tadinya 3 tahun saya pertama di sana itu mau naik bis atau naik taksi itu kita bisa menunggu di pinggir jalan itu bisa setengah jam belum tentu dapat. Sekarang udah. Sekarang sudah kayak Singapura. Hitungannya sudah jelas berapa menit bis akan datang, berapa ini bisa semuanya serba jelas. Terus yang kedua, saya pernah di sana itu antri bis itu 3 orang ya. Kebetulan saya yang ketiga. Menunggu itu sudah kira-kira 40 menit. Tapi karena kursi bis hanya cukup untuk 2 orang, saya ditinggal sudah menunggu. Itu karena saking disiplinnya mereka. Kalau di sini kan tinggal 1 masuk aja gitu kan. Iya. Di sana tidak, sudah 40 menit saya menunggu padahal. Oke. Jadi tetap aja supir bis tidak mengizinkan saya masuk, suruh nunggu bis berikutnya. Makanya zaman itu kalau sekarang kan di sini lagi getol-getolnya orang bersepeda. Kalau saya di sana sudah 8 tahun yang lalu saya sudah bersepeda tiap hari. Karena lebih baik bersepeda. Zaman waktu di Dubai susah transportasi dulu, lebih baik bersepeda daripada naik bis atau naik taksi kalau saya gitu. Lebih cepat naik sepeda. Luar biasa. Terus yang kedua sistem ya. Dalam artian gini,
eh, wajar lah, namanya orang kadang kan ada yang takut sama aturan, ada yang takutnya sama polisi atau personel ya. Tapi kita di sana dipaksa kita harus takut sama aturan. Jadi misalkan gini, saya di sana mampu beli mobil, tapi saya tidak bisa beli mobil. Karena apa? Karena aturan untuk beli mobil di sana kita harus punya SIM. Oke. Kita setelah punya SIM kita bisa beli mobil segala macam, dan semua nama di surat itu atas nama kita. Jadi misalkan ada kecelakaan dan segala macam itu gampang deteknya. Oke. Bertanggung jawab. Itu benar. Misalkan mobil kita dipinjam kawan, kalau ada apa-apa resikonya kena ke kita juga, seperti itu. Jadi itu untuk aturan lalu lintas di sana seperti itu. Okay. Memang yang paling bagus itu memang ya itu tadi, disiplin sama apa ya, kalau apa contohnya kalau kita di terminal misalkan, di sana itu kita sudah biasa melihat orang antri sampai 100-200 meter panjangnya. Wow. Di sana 100-200 meter, yang mungkin minim pendidikan sehingga sering menemukan banyak kendala di negeri orang. Di sisi lain, mereka juga takut kembali ke tanah air karena sulit mencari pekerjaan. Di sini terlihat perlunya pembekalan kewirausahaan sebagai bekal PMI setelah kembali ke tanah air. Pembicara kita kali ini, Pak Lili Anton Haryanto, sarjana teknik. Beliau berpengalaman 10 tahun menjadi pekerja migran Indonesia di Dubai, bekerja di galangan kapal terbesar di Abu Dhabi. Dari seorang planner awalnya, hingga menduduki posisi sebagai naval arsitek andalan perusahaan. Setelah kembali ke tanah air, melalui keterampilan, ilmu, dan bakat yang dimilikinya, beliau merintis usaha dan sukses menjadi pengusaha bidang jasa perbaikan kapal. Perbincangan awal kita dengan Pak Lili tadi, kita dapatkan informasi begitu beliau lulus bekerja di Batam di galangan kapal, setahun kemudian melamar ke Dubai, ke galangan kapal Dubai, dan diterima lalu bekerja di sana. Tadi beliau baru menceritakan sistem yang ada di Dubai, bagaimana bekerja di sana, bagaimana berinteraksi bersama warga negara asing lainnya, bagaimana ilmu itu sangat diapresiasi oleh orang-orang luar negeri, dan bagaimana profesionalitas itu sangat dituntut. Ketika kita bisa menampilkan ilmu, profesionalitas kita, skill yang kita miliki, maka kita akan diapresiasi oleh orang lain. Bahkan dengan disetarakan dengan bule-bule tadi kalau dia menyampaikan, dengan orang-orang Eropa pun kita tidak kalah bersaing. Ini nanti akan kita coba gali lebih dalam bagaimana tips beliau hingga bisa sukses sebagai pekerja migran Indonesia. Dan ini memang tidak banyak orang bisa sukses di negeri orang. Jadi ada banyak tips-tips yang bisa kita dapatkan dari beliau. Kemudian setelah itu kita akan ngulik juga bagaimana ketika beliau kembali ke tanah air itu bisa sukses memulai usaha. Itu banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Anton Haryanto. Ini kebetulan beliau sedang ada masalah dengan handphonenya. Jadi kita tunggu beliau bisa kembali lagi ke sini. Bagi pemirsa, saya persilakan nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat di kolom yang di bawah itu. Pertanyaannya akan saya sampaikan kepada Pak Anton Haryanto, yang menampilkan perbincangan ringan namun sangat makna tentang Ramadan, tentang dunia usaha, dunia bisnis, manajemen, ekonomi syariah, pariwisata, marketing, BUMDes. Bercerita juga tentang ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat entrepreneur yang bermanfaat bagi kita semua. Coba kita
invite lagi Pak Anton, nampak sudah siap. Oke, beliau sudah siap. Kita coba supaya bisa masuk lagi. Besok kita akan bertemu dengan Pak Aris Kurniawan, Sarjana Ekonomi, Master Hukum. Kita besok akan bahas tentang pentingnya menulis bagi seorang pengusaha. Dalam 2 minggu ini jadwal di ABC Talk sudah, alhamdulillah sudah cukup padat. Kita mendatangkan dari pembicara. Pak Lili Anton sudah bergabung. Maaf, tadi ada gangguan. Baik, terima kasih Pak Anton. Bisa dilanjut Pak Anton? Iya. Tadi sampai mana dulu Mas? Oke. Pak Anton tadi sudah cerita tentang pengalamannya di Batam, kemudian di Dubai, dan positif yang ada di Dubai. Sekarang kita ingin cerita Pak Anton, hal-hal yang negatif yang dirasakan migran Indonesia ketika berada di luar negeri. Itu apa Pak? Dan mungkin Bapak bisa melakukan antisipasinya menghadapi hal-hal yang negatif seperti ini itu harus seperti apa? Silakan. Kalau yang negatif itu sebetulnya dari ya kita nggak ngomong ya, kita niatnya untuk memperbaiki sistem aja. Jadi dari petugas di lapangan mungkin dari sistem yang dibikin pemerintah sudah bagus untuk bermigran. Cuma kadang penerapan petugas di lapangan itu terkesan ya namanya manusia mungkin ada yang banyak negatifnya kalau saya bilang. Contohnya misalkan pada saat kita pulang ke bandara misalkan ya. Iya. Yang kasihan itu untuk mbak-mbak yang TKW kalau saya lihat. Jadi petugas di lapangan itu kayaknya mereka sudah tahu ini yang profesional, ini yang migran kayak TKW yang bekerja sebagai asisten rumah tangga kayak gitu kan. Rata-rata mereka itu menjadi sasaran di lapangan. Itu. Makanya perlu pengawasan lebih lanjut dari Menteri Tenaga Kerja atau Menteri sampai kalau dulu kan ada badan untuk masalah TKI itu kan. Iya. Ada kartu segala macam dan sudah bagus. Tapi cuma penerapan di lapangan aja yang perlu banyak kontrol dari pemerintah. Oke. Itu yang ada di bandara ya Pak, di Bea Cukai mungkin ya. Kalau yang ada di Dubai sendiri Pak, hal negatif yang ada di sana? Kalau di sana sendiri, alhamdulillah tidak ada situasi negatif. Okay. Jadi rekan-rekan yang di konsulat, rekan-rekan yang di kedutaan itu sangat membantu sekali, terutama apabila ada masalah-masalah dengan rekan-rekan TKW yang masalah, mereka akan sangat antusias dan sangat ini untuk membantu. Oke. Pak, tentang bekerja di luar negeri, mungkin bisa berbagi tips bagaimana caranya. Kita kan ingin ke luar negeri itu untuk berusaha dalam tanda kutip mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang bekerja di sana itu pulang itu tidak bawa uang Pak. Saya tidak tahu karena caranya dia berinvestasi itu salah, caranya dia menabung yang salah, atau bagaimana saya tidak ngerti. Yang saya pahami Pak Anton ini ketika pulang banyak uangnya tuh bawa kontaineran kalau nggak salah itu. Sukses sekali. Mungkin bisa berbagi tips Pak. Kalau uang kontainer cuma alhamdulillah pengalaman ya paling enggak. Jadi begini, kembalikan ke tujuan kita dulu. Kita ke sana itu mau apa dulu? Kalau kita ke sana tujuannya hanya sekedar bekerja kayak di Indonesia selesai, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Okay. Tapi kalau kita ke sana tujuannya nanti jangka panjang untuk berusaha di negeri sendiri, untuk membangun suatu usaha mandiri dan bisa menolong kawan-kawan di negeri sendiri yang kurang beruntung sehingga mereka bisa kita pekerjakan, maka harus kita siapkan.
bukan hanya uang yang kita kerjakan, tapi juga pasar, ilmu segala macam. Oke. Seperti itu. Kalau uang aja tanpa didukung dengan ilmu tidak akan jadi, Pak. Oke. Banyak kok yang kawan-kawan yang pulang dari manapun itu berhasil. Ada yang punya toko kelontong, ada yang punya toko bahan bangunan, ada yang sebagai pengusaha rental, banyak. Menarik sekali Pak Anton. Jadi ketika ada di luar negeri, kita harus selalu mengupdate ilmu, pengalaman, supaya ketika pulang kembali, kita bisa gunakan itu di sini, tadi sampai itu. Itu Ya. caranya gimana Pak, prakteknya di sana? Apakah Bapak ikut kuliah lagi, ambil kursus, atau bagaimana di sana yang dilakukan praktek? Kalau saya sih sebetulnya pengen waktu itu kuliah lagi di sana, cuma karena waktu ya. Yang kedua karena kita di sana bergaul sama untuk yang warga lokal sendiri, orang Indonesia sendiri, kita bergaul sama kawan-kawan di sana itu kan mereka juga berasal dari banyak bidang disiplin ilmu. Oke. Juga mereka berasal dari banyak mata pencari, banyak disiplin ilmu, background pekerjaan yang berbeda-beda. Oke. Karena ada kalau kita yang jelas kayak di Indonesia aja, kita jangan membatasi pergaulan. Oke. Karena kita bisa belajar dari siapapun. Di sana kawan saya ada yang sebagai pekerja rumah tangga juga ada, bahkan ada yang pemilik perusahaan di sana juga ada. Tadinya beliaunya juga bekerja, tapi akhirnya beliaunya lebih mimpinya lebih besar sehingga beliaunya sekarang menjadi pengusaha di sana ada. Bahkan ada yang YouTuber juga, ada yang juga. Ya, dari bermacam-macam pergaulan seperti itu, kita ambil sisi positifnya. Tentunya kalau kita bergaul, banyak ilmu yang bisa kita peroleh dari kawan-kawan. Oke. Seperti itu. Oke. Selain itu juga di konjen sendiri atau di kedutaan juga banyak, kadang ada pelatihan, ada itu yang bisa kita ikuti. Oke. Jadi intinya di sana itu kita jangan jadi orang yang individual. Karena kita sudah hidup di negara yang maju, mungkin kita merasa wah terus hidup individualisme. Enggak. Kalau di sana kita harus lebih sosial, karena di luar negeri itu persaudaraan akan lebih erat, saling tolong menolongnya, saling kalau ada kawan yang susah atau bagaimana lebih beda daripada di sini. Oke, menarik sekali. Artinya ketika di sana Pak Anton itu membangun networking, membangun bersama teman-teman yang lain dan saling memberikan atau mengisi ilmu, saling bertukar ilmu. Di samping Pak Anton sendiri, saya amati belajar sangat banyak di Dubai tadi untuk menjadi orang sangat profesional di bidang docking kalau nggak salah ya. Iya. Oke, luar biasa. Terus satu lagi Pak, ketika di sana, bagaimana cara mengelola keuangan Pak Anton? Apakah hanya ditabung gitu atau bagaimana? Ini tips yang bagus untuk para pekerja migran. Ini beberapa orang saya amati ada dari pekerja migran yang ada di Taiwan Pak gabung. Itu gimana kita mengelola keuangan Pak Anton? Jadi ketika pulang itu masih utuh berkontainer tadi. Jadi bisa tinggal di sini. Silakan Pak Anton. Kalau untuk keuangan tadinya sih, jadi saya belajar dari kawan dulu. Jadi ada kawan dulu itu yang setiap pulang itu selalu membawa tas. Membawa tas? Mas. Oh, mas. Mas batangan. Oke, mas. Ya, jadi dia membawa emas batangan. Saya perhatikan, saya belajar, ternyata katanya
Mas harganya bagus, dan menyarankan seperti itu. Akhirnya saya ikuti sedikit. Cuma terakhir kawan yang tadi Mas itu sudah riset duluan, dan sekarang beliaunya jadi pengusaha jual beli emas di sini. Oke. Dan memang banyak sih. Ada juga, kalau saya waktu itu memang saya sebetulnya tidak berpikir untuk investasi jangka panjang dulu tadinya. Jadi uang saya tabung aja, mengalir aja begitu. Oke. Itu timbul kemudian. Jadi memang kembali yang saya bilang tadi, niat kita di sana mau lama atau tidak. Okay. Kalau niat kita tidak lama, berarti dari awal kita harus bisa segera membangun network, membangun jaringan bisnis kita, seperti itu. Dan salah satunya apa? Uang yang kalau kebanyakan kawan-kawan kan begitu dikirim uangnya kan dibuat bikin rumah, dibuat hal-hal yang menurut saya itu produktif, konsumtif. Oke. Ya, jadi kelihatan wah, tapi nanti begitu selesai dari sana pekerjaannya nganggur sebentar, akhirnya harus kembali lagi ke sana. Ada beberapa yang seperti itu banyak. Jadi yang tadinya niatnya pulang, begitu pulang akhirnya tidak berhasil, kembali lagi setelah setahun kemudian. Akhirnya seperti perputaran ini tetap stagnan seperti itu aja. Oke. Tapi kalau kita sudah niatkan kita bikin usaha dari awal, harus kita ibarat kita gambar itu kan kita harus plan dulu seperti apa. Kita petakan kita mau pasar seperti apa, kita mau usaha apa. Itu kita siapkan infrastruktur atau modalnya kita siapkan. Begitu pulang kita fight seperti itu. Luar biasa. Pak Anton, mungkin bisa diberikan gambaran singkat ketika Bapak kembali ke Indonesia. Apa yang dilakukan, usaha apa yang dilakukan, sehingga tadi yang dikumpulkan berupa modal dari luar negeri, ilmu, keterampilan, dan lain sebagainya, itu bisa matching atau cocok dilakukan di Indonesia. Usahanya bisa jalan. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Intinya usaha yang saya geluti sekarang itu sama dengan apa yang saya lakukan di sana. Kebetulan yang saya lakukan di sana, saya bergerak di repair kapal. Jadi kenapa saya masih berpikir seperti itu di repair? Karena gini, contoh Pak Benny punya mobil. Iya. Mobil Pak Benny dibuat operasional kerja, ya kan? Iya. Terus tahu-tahu mobil Pak Benny rusak. Walaupun Pak Benny tidak punya uang, mau nggak mau Pak Benny akan mencari uang untuk memperbaiki mobil tersebut. Yes, betul. Karena apa? Mobil itu Pak Benny bergunakan buat operasional kerja. Iya. Jadi mungkin utang dulu atau gimana, nantinya didapat dari kerja bisa buat bayar perbaikan mobil yang utang tadi. Sama dengan kapal. Cuma beda segmen, ini besar, ini kecil gitu aja kan. Usaha perkapal akan seperti itu. Pada saat kapal rusak, ya pikiran saya kan gini, kerusakan kapal itu kan tidak melulu harus masuk dok. Yes. Kan masuk dok biayanya besar. Ya. Jadi kerusakan kapal kan macam-macam. Iya. Mau kerusakan, ada kerusakan di konstruksi, kerusakan di sistemnya, di elektrikal, mekanikal, segala macam. Dan ada beberapa kerusakan yang bisa kita kerjakan tanpa harus masuk dok. Misalkan kita posisi sambil berlayar, kita di tengah laut, sambil anchor, itu yang saya bidik tadinya. Karena pikiran saya, kalau kapal itu praktek pengalaman sekarang ada ya dari owner-owner, kapal harus masuk dok, mereka akan kehilangan banyak uang. Yang pertama, mereka kehilangan waktu, mereka kehilangan pekerjaan. Karena apa? Kalau kapal sedang berjalan dalam operasional, itu waktunya tidak boleh diganggu. Kecuali memang kerusakannya itu kerusakan fatal. Kalau kerusakan yang kecil masih bisa berdiri sambil jalan, mereka akan menempuh jalan sambil tetap operasional,
perbaikan berjalan. Dan itu pernah saya lakukan ketika saya pernah perbaiki di tengah laut di Medan, di tengah laut di Tuban, bahkan sampai pernah saya mengganti jangkar itu sambil kapal jalan. Wow. Jangkar kapalnya hilang. Oke. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita juga menolong owner bagaimana operasional mereka tetap jalan. Yang penting kapalnya kerusakannya bukan kerusakan yang mengharuskan untuk masuk dok, tapi tetap bisa kita benerin sambil operasi berjalan seperti itu. Itu pikiran awalnya seperti itu. Luar biasa sekali. Artinya Pak Antoni sudah punya target market. Target marketnya adalah orang-orang yang punya kapal yang ingin memperbaiki kapal. Kemudian Pak Anton punya spesialisasi, marketnya tuh semakin spesial lagi, semakin fokus lagi ke orang-orang yang mau melakukan perbaikan kapal. Artinya marketnya ada, kemudian daya belinya juga ada. Wah, ini luar biasa. Didukung sama Pak Anton sendiri punya modal dari Dubai, punya keterampilan yang patut sekali. Terus kalau mengerjakan seperti itu, Pak, kan kita tidak bisa sendiri, Pak. Bagaimana membangun timnya, Pak? Tahu-tahu Pak Anton pulang harus dapat order. Kalau dikerjakan sendiri saya yakin bisa, tapi tidak mungkin ya kalau segitu pekerjaan banyak. Caranya mengenai sini gimana, Pak? Jadi gini, kalau diomong saya terlambat. Saya bisa bilang terlambat. Kenapa? Setelah saya pulang dan saya masuk ke bisnis pekerjaan ini, saya melihat ternyata saya terlambat beberapa tahun. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebetulnya seperti Pak Benny, kita satu alma mater di perkapalan. Iya. Kalau kita mau bikin pabrik, kita sudah punya tenaga semua. Di sekolah kita itu sudah komplit. Oh iya, iya. Tenaga elektrikal, tenaga mekanikal, welder segala macam. Dan itu yang waktu dulu itu saya abaikan. Ternyata kita punya potensi tenaga skill yang kita abaikan. Iya. Ketika saya masuk, saya berusaha mencari network dengan kawan-kawan satu angkatan, kawan-kawan di bawah angkatan, adik kelas segala macam yang bisa kita rangkul untuk menjadi partner kerja seperti itu. Makanya kan saya bilang tadi, kita sudah punya semua sebetulnya. Oke. Cuma kita abaikan aja. Waktu itu ya belum terpikir aja, belum terbuka. Seperti yang bilang pertama tadi. Kalau kita sudah keluar dari sini, maka tempurung yang tadinya menutupi kita itu jadi terbuka. Oh, ternyata seperti ini pasarnya. Oke, luar biasa. Artinya Pak Anton agak menyesal terlambat. Artinya harusnya networking tadi itu harus sudah bisa dibangun ketika kita masih ada di luar negeri. Mungkin gitu maksudnya Pak Anton. Bahkan sebelum ke sana bahkan. Oke. Pak Anton, bidang Pak ini untuk perbaikan kapal, ini kan masih fokus dalam negeri ya. Ini tidak kemungkinan dengan networking Bapak yang ada di Dubai. Ini Bapak bisa mengerjakan perbaikan kapal sampai luar negeri nih kalau gini ceritanya ya. Kalau di Asia saya pernah. Saya pernah ke Vietnam, saya pernah ke Malaysia, Singapura. Karena kalau Asia kan kita ada beberapa kita tidak perlu visa segala macam, tinggal kita langsung bisa dengan yang penting kita punya paspor, ada kerusakan kita bisa cepat. Tapi kalau di luar Asia itu yang agak sulit karena beberapa regulasi yang harus kita penuhi, beberapa aturan, paspor, visa segala macam itu. Oke. Tapi kalau di Vietnam, Malaysia, Singapura, saya pernah. Oke, Pak Anton, sambil menunggu
teman-teman pemirsa memberikan pertanyaan melalui chat. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana sih kiatnya berjaya menjadi pengusaha Indonesia. Akan ada banyak hal yang ditemui, dan SDM, masalah permodalan, bisa masalah manajemen, masalah regulasi dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang Bapak bisa bertahan di bisnis ini dan bisa dibilang Bapak berjaya di bisnis ini. Ada kiat khusus nggak Pak yang bisa diceritakan supaya kita punya manfaat dari pembicaraan ini? Silakan Pak. Kalau saya mencari pekerjaan yang orang lain tidak terlalu banyak saingan, beda dari lain. Jadi mulai tahun 2016 yang tadinya saya hanya bergerak di engineering procurement construction di marine, itu saya kembangkan. Saya lari juga ke sipil, saya pakai. Oke. Jadi karena tadi saya bilang ilmu sipil sama ilmu laut itu ternyata hanya beda tipis saja. Nah, di situ terus terang kan karena semua pengusaha mengalami sulit setahun ini, ya kan? Iya, betul. Selama masa COVID ini terutama setahun ini sulit. Mungkin yang masih berjaya yang online segala macam, tapi kan kalau perbaikan kapal kan nggak bisa kita online. Kalau pekerjaan sipil kan nggak bisa online. Betul. Harus, cuma memang regulasinya semakin ketat gitu aja. Makanya mulai tahun 2016 itu kan saya bikin divisi untuk sipil engineering juga. Di situ saya menangani pekerjaan selain yang tadi saya bilang sipil, tahunya kan kita cuma rumah, gedung, tetapi saya ambil yang spesifik kayak bangunan air, jadi kayak jeti itu. Alhamdulillah saya dapat pekerjaan bikin breakwater di Sukabumi, jadi bikin pemecah gelombang di Sukabumi. Itu saya dapat pekerjaan itu. Pekerjaan sipil pertama saya itu kebetulan di PT PAL untuk menyiapkan rumah bagi kapal selam yang baru. Saya yang ngerjakan itu dulu. Alugoro ya? Bersihkan. Ya, jadi kan dulu sebelum di depannya itu kan ada 3 jeti kan. Betul. Diharkan. Itu saya yang ngancurin dulu. Itu proyek saya, kebetulan di sana saya dapat itu pertama kali. Jadi saya ngancurin itu sampai menggali sedalam 12 meter di bawah laut. Oke. Nah, intinya tinggal kita mencari berani apa tidak, itu aja. Pekerjaan itu sama, tinggal kita hitung-hitungan kita sebagai engineer, kita berani apa tidak, kita modal nekat apa tidak. Karena kalau engineer modal nekat, hasilnya juga akhirnya tekor, duplikar dan segala macam. Tapi jangan sampai modal nekat itu tanpa ada perhitungan. Perhitungan tetap ada sebagai kapasitas kita sebagai engineer. Luar biasa Pak. Satu lagi pertanyaan Pak, sebelum nanti saya minta Pak Anton untuk memberikan closing statement. Satu pertanyaan mudah mungkin. Kalau menurut Pak Anton, lebih prospektif mana? Kita bekerja sebagai pekerja migran atau kita berusaha sendiri di dalam negeri, Pak? Tergantung. Tergantung. Jadi kita nggak bisa menjas yang sama dengan gini. Kita nggak bisa menjas seorang yang jadi karyawan itu tidak bisa kaya, tidak bisa menjas. Tergantung kondisi yang dihadapi masing-masing orang. Oke. Ya kan? Kalau untuk saya sendiri saat ini, saya sudah enjoy sebagai pengusaha di sini. Kenapa? Dengan saya di sini, saya bisa memberikan
pekerjaan membantu kawan-kawan saya yang lain untuk bekerja. Oke. Jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, dan masalah hasil itu akan mengikuti, itu aja kalau saya. Jadi intinya kita bekerja itu bukan kita melihat hasilnya besar apa kecil. Kalau kita menimbang-nimbang seperti itu, pada saat kita mendapatkan hasil yang kecil, maka kita akan down. Tapi niatkan semua itu, kalau saya niatkan sebagai ibadah. Jadi karena fitrah kita sebagai manusia itu kan bekerja sebagai ibadah. Perkara hasil Allah yang menentukan. Kalau toh itu namanya pekerjaan itu kan kadang bagus, kadang tidak. Yang penting satu, kalau saya, pada saat kontrak sudah kita pegang, PO sudah kita dapat, apapun resikonya harus kita selesaikan dengan hasil terbaik. Jangan kebanyakan kan, kalau ada beberapa kontraktor itu pada saat mengajukan harga itu dia banting-bantingan. Tapi begitu ternyata pekerjaan yang dikerjakan itu uang yang dikeluarkan lebih besar daripada kontrak yang dapat, akhirnya kabur seperti itu. Kalau saya tidak mau seperti itu. Ya namanya orang berdagang itu ada untung dan rugi, tetap seperti itu, tapi makanya tadi saya bilang sebagai engineer kita punya hitung-hitungan. Sebagai manusia kita tidak boleh sombong dengan hasil hitungan kita. Kalau memang toh akhirnya kita mendapatkan rugi, ya tetap kita bertanggung jawab dengan hasil itu. Yang penting kita berikan yang terbaik pada customer kita, sehingga nantinya kepercayaan itu akan kita dapatkan. Karena saya dapat hal seperti itu, ya ada sedikit miss di hitungan saya, tapi alhamdulillah saya tetap bertanggung jawab, walaupun untungnya tidak ada kerugian sih, cuma masih DP waktu itu. Jadi kayak kerja bakti, tapi karena saya berusaha memberikan yang terbaik, akhirnya kedepannya saya dapat lagi pekerjaan-pekerjaan, dan di situ kita bisa ngambil untung berikutnya. Luar biasa. Itu. Jadi kalau kawan-kawan yang saat ini masih belum berani terjun bebas untuk menjadi pengusaha, saya sarankan ya tetap sebagai buruh migran dulu atau sebagai pekaryawan dulu. Nggak bisa kita kamu harus jadi karyawan, kamu harus jadi, tidak bisa. Karena lakukan dulu, misalkan memang kalau mau ibaratnya mau berjalan itu kita siapkan dulu jalannya. Jadi ada memang kawan yang sampai saat ini masih di sana, dia sudah siapkan. Jadi pasif income-nya dia siapkan. Mungkin ikut investasi ke kawan yang sudah usaha duluan, misalkan sebagai beli tanah untuk jadikan kos-kosan, atau beli apa untuk jadikan ini, atau ikut investasi. Penting pada saat kita investasi ke kawan atau ke orang, kita harus tahu background-nya, jangan sampai nanti investasi kita dibawa lari atau gimana. Oke. Luar biasa Pak, tipsnya luar biasa, bisa ditiru nanti oleh para pekerja migran Indonesia yang saat ini masih bekerja di luar negeri. Tadi bagus sekali disampaikan Pak Anton, entah itu kita bekerja ikut orang atau itu ada waktunya semuanya. Ya bisa dikatakan selamat menikmati waktu yang ditetapkan tadi itu. Kalau sekarang kita menjadi pekerja, ya lakukan itu dengan bagus, investasi yang bagus, nabung yang bagus, cari ilmu yang bagus. Ketika sudah waktunya kita kembali ke Indonesia, itu bisa kita jadikan modal untuk berusaha. Nanti berusaha pun lakukan dengan benar, tadi kata Pak Anton. Kalau sudah dapat kontrak, jangan lari, dengan baik. Karena akan ada banyak hikmah di balik itu. Kali ini kita nggak untung, tapi akan mendapatkan proyek yang lain. Karena mereka menilai bahwa kinerja kita adalah positif, kita tidak lari, kita menyelesaikan masalah. Luar biasa. Pak Anton, sebelum saya tutup, mungkin jenengan mau ngasih closing statement Pak, sesuatu yang bisa, hikmah apa yang mungkin bisa dipegang teman-teman dari seorang Pak Anton yang sudah malang melintang ke luar negeri dan punya usaha yang banyak di sini, nggak tahu tips, nggak tahu itu hikmah, nggak tahu itu apa yang jenengan bisa sampaikan kepada kita semua. Ya mungkin untuk mencarinya pun kita harus keliling dunia nih ceritanya. Monggo Pak Anton.
Jadi ini, hidup itu ada akhirnya, ya kan? Apapun usaha yang kita lakukan, niatkan sebagai ibadah. Kenapa? Pada saat kita sudah masuk ke arena, jangan sampai kita lari. Jadi contohnya, yang paling sulit dalam setiap usaha itu kepercayaan. Untuk membangun network dan kepercayaan itu sulit. Pada saat kita sudah mendapatkan itu, kita harus menjaganya dengan baik. Kejujuran dalam usaha, integritas, terus menjaga kepercayaan dari customer itu penting. Jangan sampai kita berusaha itu karena hanya ikut-ikutan segala macam, akhirnya pada saat kita mengalami kerugian kita kabur. Jangan sampai seperti itu. Sama, dimanapun kita bekerja, walaupun kita bekerja sebagai karyawan, pada saat kita ikut orang, kita tidak perlu hitung-hitungan. Wah, saya hitung lembur atau tidak, segala macam. Berikan apa yang terbaik yang bisa kita berikan, profesionalismenya. Itu nantinya yang akan membuat nama kita besar. Jadi pada saat misalkan kita jadi karyawan, kita berikan yang terbaik, atasan kita akan melihat, oh kinerja kita seperti ini. Mereka sendiri akan menilai kita tanpa harus kita minta. Jadi tunaikan kewajiban kita sebelum kita menuntut hak kita. Jadi jangan sampai dibalik, jangan kita menuntut hak tapi kita tidak mau melaksanakan kewajiban kita. Dimanapun itu, mau kita jadi karyawan, mau kita jadi pengusaha, kewajiban kita harus kita selesaikan dulu, baru kita bisa menuntut hak. Baik Pak Anton, terima kasih sekali. Wisdom yang terakhir tadi sangat masuk. Anggap semuanya sebagai ibadah, lakukan jujur dengan integritas, jangan hitung-hitungan. Ketika kita memberikan yang terbaik, nanti akan ada sesuatu yang datang buat kita. Dan saya melihat apa yang Bapak lakukan sudah seperti itu. Terima kasih sekali Pak Anton atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kalau di-invite lagi di ABC Talk, Bapak bisa berkenan lagi dan bisa sesuatu hal yang bagus lagi untuk banyak pemirsa yang di sini. Terima kasih. Saya ucapkan salam untuk keluarga. Mudah-mudahan Pak laksanakan membuahkan hasil untuk Bapak sendiri, untuk keluarga dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Benny, salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian ABC Talk edisi hari ini. Kita sudah berbincang dengan Pak Lili Anton Haryanto. Beliau adalah seorang pekerja migran Indonesia yang sukses. Kemudian ketika kembali ke Indonesia, sukses juga menjadi pengusaha. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat lengkap sekali bagaimana beliau mulai awal merintis usahanya, kemudian kiatnya dalam mengembangkan usahanya, dan beberapa wisdomnya tentang bagaimana kalau kita bekerja atau bagaimana kita berusaha untuk menganggap segala sesuatu itu sebagai ibadah, segala sesuatu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas, jangan hitung-hitungan, karena nanti segala sesuatu akan diberikan oleh Allah. Mungkin itu yang bisa kita garis bawahi pada episode kali ini. Jangan lupa besok kita akan bertemu dengan Pak Aris Kurniawan, Sarjana Ekonomi, Master Hukum, berbicara tentang kenapa pengusaha itu juga harus menulis. Nah ini menarik, menulis. Yang kita tahu dulu adalah cerpen, cergam, menulis puisi dan lain sebagainya. Tapi ini apa hubungannya menulis dengan pengusaha? Besok akan kita saksikan diskusi yang bermakna di ABC Talk. Diskusi ringan bermakna bersama Bapak Aris Kurniawan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Tetap setia dengan ABC Talk. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close. Terima kasih.